Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Nur Hidayat, kelas 5C dengan nomor induk mahasiswa 55531900074. Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil dari kelompok kami ya nih, dengan judul Studi Kelayakan Pembangunan Pusat Perbelanjaan Cokro Aminoto. Judul tersebut, hasil penelitian ini dilakukan oleh Syafira Tirta Hefada, Ulan Lima Fadila, Muhammad Sani Nur Hidayat, Raden Muhammad Dafi, dan Novel Marwan. Nah, di latar belakangi, yakni Kota Denpasar, Bali merupakan ibu kota provinsi Bali yang terletak di Indonesia. Nah, Kota Denpasar adalah kota terbesar yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, serta Kota Denpasar menempati urutan kedua kota terbesar di Indonesia bagian timur. Dengan pertumbuhan industri pariwisata Bali, Denpasar telah berubah sebagai pusat aktivitas bisnis dan kota ini memposisikan diri sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan dan pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Bali. Pemerintah Kota Denpasar sendiri memiliki aset lahan yang mempunyai potensi besar terkhusus untuk pusat perbelanjaan, yang dimana harus diamati dan ditinjau lebih mendalam lagi, apakah memang lahan tersebut memiliki potensi yang besar atau tidak. Nah, lahan tersebut terletak di Jalan Cokro Aminoto dengan luas 9.800 meter persegi, yang dimana dulunya di atas 9.800 meter persegi. Nah, yang dimana lahan tersebut ini berdiri di supermarket Tiara Grosir dengan luas 9.800 meter persegi. Ini akan dibangun pusat pembelanjaan guna mendapatkan retribusi dan menghidupkan kembali gedung yang sudah ditinggalkan menjadi pusat pembelanjaan di Kota Denpasar. Nah, maksud peneliti dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat rencana pembangunan aset lahan milik Pemkot Denpasar guna mengetahui kelayakannya, yang dimana rencana pembangunan Pemkot Denpasar ini yakni membangun pusat perbelanjaan yang akan didirikan di aset tanah seluas 9.800 meter persegi. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yang dimana rumusan masalah di sini yang pertama, apakah pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak untuk dilaksanakan? Nah, yang kedua, apakah dalam menggunakan metode perhitungan accounting return of return atau ARR, payback period atau PP, net present value atau NPV, probability index atau PI dapat melihat proyek layak atau tidak. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui apakah pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto itu layak untuk dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan pembangunan pusat pembelanjaan Cokro Aminoto dengan menggunakan metode perhitungan accounting return of return atau disebut RRR, payback period atau PP, net present value atau NPV, profitability index atau PI. Nah, selanjutnya ada tinjauan teori yang dimana di sini ada investasi. Investasi ini merupakan penanaman modal yang dipakai dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Dan investasi ini penting bagi kelangsungan masa depan perusahaan, tetapi juga merupakan suatu topik yang kompleks dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan proyek ini merupakan penelitian tentang penilaian atau evaluasi dapat atau tidaknya suatu proyek. Nah, biasanya ini merupakan proyek investasi, dilaksanakan dengan berhasil. Tentu saja, semakin besar proyek yang akan dijalankan, semakin luas dampak yang terjadi. Dampak ini dapat berupa dampak sosial maupun dampak ekonomi. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar merupakan aspek yang sangat diperlukan untuk dikaji oleh investor dalam memberikan dananya pada perusahaan agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada aspek ini, yaitu yang dimana analisis penawaran dan permintaan serta analisis tren perkembangan permintaan. Dan ini yang kedua, aspek keuangan. Dari aspek keuangan ini bisa diketahui seberapa besar pendapatan dan biaya yang dikeluarkan serta tingkat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut.
Apabila perusahaan sudah mampu menutup pengeluaran investasi dengan mendapatkan laba yang sesuai dengan yang diharapkan, maka perusahaan dianggap layak. Nah, cara yang dilakukan dalam menganalisis kelayakan yaitu menggunakan metode penilaian atau kriteria proyek investasi sebagai berikut. Yang dimana ada metode payback period, net present value, average rate of return, dan profitability index. Selanjutnya, hasil dan pembahasan di sini ada analisis aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi dan keuangan ini dianalisis berdasarkan asumsi sebagai berikut. Ini yang pertama ada dana investasi yang dibutuhkan dalam membangun Cokro Amito Shopping Center adalah sebesar 116.500 miliar rupiah. Nah, yang kedua, umur ekonomis bangunan adalah 20 tahun. Nah, tergantung jangka waktu kolaborasi antara otoritas publik dan pihak ketiga yang telah disepakati. Yang ketiga, ada tingkat bunga maksimum yang diperlukan adalah 14,75% per tahun. Diskon faktor yang digunakan dalam analisis sebesar 14,75% per tahun. Selanjutnya ada sewa gubuk dan tanah meningkat 25% setiap 5 tahun. Dan yang terakhir, ada biaya operasional meningkat 5% setiap tahun dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan inflasi. Nah, di sini ada biaya perencanaan pihak ketiga, yang dimana biaya perencanaan dan pemantauan dikeluarkan selama tahap perencanaan dan pemantauan pembangunan. Nah, diperkirakan ini 3,33% dari biaya konstruksi. Nah, pada biaya operasional mencakup biaya gaji pegawai, pakaian umum, sepatu, pembayaran fasilitas umum, biaya manajemen termasuk biaya perawatan, premi asuransi, dan biaya lainnya, serta penggunaan fasilitas sewa lainnya akan dibebankan kepada masing-masing pengguna atau penyewa. Nah, perkiraan biaya operasional dalam rupiah bisa dilihat dalam tabel ini. Biaya operasional diperkirakan sebesar 583.900.000 pada awal operasi dan diperkirakan akan meningkat tiap tahunnya sebesar 5%. Nah, karena menyesuaikan tingkat inflasi. Nah, secara garis lurus, penyusutan bangunan dilakukan dengan menggunakan umur ekonomis 20 tahun dan side price-nya yakni 40%. Bisa dilihat di sini penyusunan pembangunannya dengan rumus dengan hasil yakni total pendapatan sebelumnya dari pusat perbelanjaan Cokro Aminoto adalah 36.400.000. Tidak termasuk penyusutan aset tetap. Nah, pendapatan ini diharapkan meningkat 25% setiap 5 tahun. Dan beban operasional diharapkan meningkat 5% setiap tahunnya. Dari sini perkiraan pendapatan, ya, ini di mana ada basement, stand food counter, pusat perbelanjaan, stand untuk UMKM, public service. Nah, bisa dilihat ini total pendapatannya, dan di mana per bulannya mencapai 300.240.000 ya, dan per tahunnya ini 36.288.000 rupiah. Nah, perkiraan laba setelah pajak. Di sini bisa dilihat juga ada tabel ya analisis laba pasar setelah pajak Cokro Aminoto ini, ya ini selisih antara biaya operasional dan laba dengan biaya tetap sebagai badan usaha milik daerah. Nah, kita harus memenuhi kewajiban perpajakan kita seperti hanya PD, pasar, kota, dan pasar. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 46 pada tahun 2013, tarif PPh distribusi atau total pendapatan lebih rendah dari tarif pajak sebesar 48 miliar adalah 25%. Selanjutnya di sini ada penilaian kelayakan accounting rate of return atau ARR, yang dimana berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode ARL diperoleh hasil 50,71%. Nilai keuntungan yang dibutuhkan sebesar 14,75%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto dianggap layak untuk dilaksanakan. Di sini juga ada penilaian kelayakan dengan payback period, yang dimana hasil yang diperoleh dari perhitungan payback period pada 4 tahun. Dengan demikian, hasil lebih dari umur investasi. Nah, semua investasi pada pusat perbelanjaan Cokro Aminoto diharapkan kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, dengan demikian dapat diambilkan kesimpulan pembangunan pusat perbelanjaan di Cokro Aminoto layak dilaksanakan. Selanjutnya ada penilaian kelayakan dengan menggunakan NPV.
Nah, di sini ada metode perhitungan net present dengan menggunakan formulanya, bahwa dari kesimpulan ini penilaian kelayakan dengan menggunakan NPV ini disebut layak. Nah, di sini ada penilaian kelayakan dengan profitabilitas indeks. Dan dari hasil yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan metode profitability index didapat indeks sebesar 1,79 atau lebih besar dari 1. Dan dapat dikatakan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto yang dilakukan oleh para investor sudah layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kontribusi terhadap pemerintah kota dan pasar. Yang dimana kontribusi yang didapat dari pembangunan pusat perbelanjaan yaitu terdapat pengalokasian dana sebesar 35% pada pendapatan asli daerah. Nah, dari hasil pendapatan pasar untuk jangka waktu proyek sekitar 20 tahun, 20 tahun kemudian, pasar akan mengambil kendali penuh atas pengelolaan tersebut, sehingga kontribusi terhadap PAD akan bergantung pada pendapatan yang dihasilkan setelah PD Pasar mengelola gedung pusat perbelanjaan Cokro Aminoto. Dan di sini dapat disimpulkan, yakni berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode ARR diperoleh 50,71%. Nah, sedangkan tingkat keuntungan yang dibutuhkan sebesar 14,75%, yang berarti berdasarkan hasil tersebut, pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto dianggap layak untuk dilaksanakan. Kedua, hasil yang diperoleh dari perhitungan payback period diperoleh 4 tahun. Dengan demikian, hasil lebih kecil dari umur investasi. Semua investasi pada pusat perbelanjaan Cokro Aminoto diharapkan kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga, mengacu terhadap hasil hitung net present value atau NPV. Sudah diperoleh nilai positifnya, yakni sejumlah 92 miliar 333,24,244,733 juta rupiah, yakni artinya layak. Nah, yang keempat, hasil yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan metode profitability index sebesar 1,79% atau lebih besar dari 1. Dan dapat dikatakan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto yang dilakukan oleh para investor sudah layak untuk dilaksanakan. Yang kelima, yang terakhir, kontribusi yang didapat dari pembangunan pusat perbelanjaan, yaitu terdapat pengalokasian dan sebesar 35% pada pendapatan asli daerah. Nah, dari hasil pendapatan pasar untuk jangka waktu proyek selama 20 tahun. Sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.